البدر علينا بثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'am ala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabi semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tasawuf, kita akan dihadapkan dengan banyaknya definisi dan makna, terutama dari para tokoh sufi terdahulu. Masing-masing tasawuf dengan definisi yang berbeda. Namun, muaranya tetap sama, yaitu bagaimana membersihkan hati, menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, sehingga tercipta akhlak mulia dalam diri manusia. Namun, sayangnya tidak jarang tasawuf juga dianggap bid'ah dan sesat oleh sebagian kelompok. Ya, sebut saja Salafi Wahabi dan kawan-kawannya lah. Alasan mereka tidak lain bahwa tasawuf itu tidak ada contohnya dari Nabi, sahabat, salafus soleh, maupun imam mazhab. Padahal 4 imam mazhab besar semua adalah ulama-ulama yang mencintai tasawuf, memahami apa itu ilmu tasawuf, apa itu sufi, dan seperti apakah ajaran tarekat yang sebenarnya, yang saat ini dianggap sesat oleh orang-orang yang tak mau berusaha untuk belajar dan memahami barang sedikit tentang tasawuf. Berikut ini ada sebuah pernyataan para imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imam besar mazhab Hanafi yang ternyata juga seorang mursyid thariqah sufi. Diriwayatkan oleh seorang faqih Hanafi, Al-Hashkhafi, menegaskan bahwa Abu Ali Ad-Daqaq berkata, aku mengambil thariqah sufi ini dari Abul Qasim An-Nasr Abazi dan Abul Qasim mengambil dari As-Sibli, dan As-Sibli mengambil dari Syari As-Saqati. Beliau mengambil dari Ma'ruf Al-Karhi, dan beliau mengambil dari Daud At-Tai, dan Daud mengambil dari Abu Hanifah. Sebagai fuqaha ulung, Imam Abu Hanifah ternyata tetap memadukan antara syariat dan hakikat. Itu sebabnya Imam Abu Hanifah terkenal zuhud, wara, dan ahli zikir yang begitu dalam, ahli kasyaf, dan sangat dekat dengan Allah berkah tasawuf yang diamalkannya. Azabiku semua, Imam Abu Hanifah atau dikenal juga dengan nama Nu'man bin Thabit adalah murid dari ahli silsilah thariqah Naqsabandi, Naqsabandiyah, Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Abu Hanifah berkata, jika tidak karena 2 tahun, Nu'man telah celaka. Karena 2 tahun saya bersama Imam Ja'far As-Shadiq, maka saya mendapatkan ilmu spiritual yang membuat saya lebih mengetahui jalan yang benar. Dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab Dur Al-Mansur. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, juga merupakan murid dari Imam Ja'far As-Shadiq. Perkataan Imam Malik tentang tasawuf yang sangat masyhur hingga saat ini yaitu, siapa yang bersyariat atau berfikih tanpa bertasawuf benar-benar menjadi fasik. Dan siapa yang bertasawuf tanpa bersyariat atau berfikih benar-benar zindik. Siapa yang mengintegrasikan fikih dan tasawuf benar-benar menapaki hakikat kebenaran. Dalam kitab Imam Ali Al-Adawi, dalam kitab Ulama Fikih, volume 2, halaman 195, yang meriwayatkan dari Imam Abul Hasan. Asabiku semua, yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, aku diberi rasa cinta melebihi dunia. Kalian semua. Meninggalkan hal-hal yang memaksa. Bergaul dengan sesama penuh dengan kelembutan.
dan mengikuti thariqah ahli tasawuf dengan menerima 3 ilmu. Mereka mengajariku bagaimana berbicara. Mereka mengajariku bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan kelembutan hati. Mereka membimbingku ke dalam jalan tasawuf. Ya. Riwayat dari kitab Kasyaf, Al-Khafa, dan Muzid Al-Albas, Imam Al-Ajluni, volume 1, halaman 341. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum mengenal tasawuf, Imam Ahmad bin Hanbal pernah menegaskan kepada putranya, Abdullah, "Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadis. Kamu harus hati-hati bersama orang-orang yang menamakan dirinya kaum sufi. Karena kadang di antara mereka sangat bodoh dengan agama." Asabiku semua. Namun setelah beliau berguru kepada Abu Hamzah Al-Baghdadi As-Sufi, ya, dan mengenal perilaku kaum sufi, tiba-tiba ia berkata pada putranya, "Hai anakku, hendaknya engkau bermajelis, ya, dengan para sufi. Karena mereka adalah mata air ilmu dan mereka selalu mengingat Allah dalam hati mereka. Melalui ilmu yang banyak, muraqabah, rasa takut kepada Allah, zuhud, dan himmah yang luhur. Ya. Himmah yang luhur Allah. Ya. Mereka adalah orang-orang zuhud yang memiliki kekuatan spiritual yang tertinggi. Aku tidak melihat orang yang lebih baik dari mereka." Beliau mengatakan, asabiku semua, "Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum sufi." Lalu Imam Ahmad ditanya, "Bukanlah mereka sering menikmati sama dan ekstase?" Imam Ahmad menjawab, "Dakwah mereka adalah bergembira bersama Allah dalam setiap saat." Ya. Dalam kitab Imam Ghiza Al-Albab, volume 1, halaman 120, ya, Tanwir Al-Qulub, halaman 405, Syekh Amin Al-Kurdi. Ya. Yang kelima, Imam Ibnu Taimiyah. Yang kelima bonus. Ya. Siapa yang tak kenal dengan Imam Ibnu Taimiyah? Ulama panutan saudaraku semua, panutan kaum Wahabi dan penentang tasawuf. Akhirnya mengakui tasawuf adalah jalan kebenaran, sehingga menjadi pengikut thariqah Qadiriyah. Azabiku semua, kalian harus mengetahui bahwa para syekh yang terbimbing harus diambil dan diikuti sebagai petunjuk dan teladan dalam agama. Karena mereka mengikuti jejak para nabi dan rasul. Thariqah para syekh itu adalah untuk menyeru manusia kepada hadirat Allah dan ketaatan kepada nabi. Dalam Majmu' Al-Fatawa Imam Ibnu Taimiyah, terbitan Dar Ar-Rahmah, Kairo, volume 11, halaman 497, dalam bab tasawuf. Dengan demikian, asabiku semua, jika 4 imam mazhab saja mencintai tasawuf, ya, mengapa kalian menganggap, ya, bid'ah? Dan jika Ibnu Taimiyah saja mengakui dan mengikuti tasawuf, mengapa kalian masih menganggap kaum sufi itu sesat? Wallahu a'lam bishawab. Azabiku semua, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa menambah referensi keilmuan kita, ya, dalam beragama. Dan jangan lupa juga share video ini kepada orang-orang yang kita cintai dan share juga ke akun media sosial kalian yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.